Ini adalah malapetaka besar karena ia kehilangan saraf tangannya. Dr. Strange adalah seorang dokter yang sombong tetapi sangat kompeten di bidangnya. Selalu berhasil mengoperasi pasien bahkan yang tidak memiliki harapan menurut dokter lain. Suatu malam ia mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkannya cedera parah pada tangannya sampai mengubah hidupnya. Sekarang tangannya selalu bergetar karena syaraf yang rusak, membuatnya tidak bisa bekerja lagi. Ia mencoba berbagai pengobatan namun tidak ada yang berhasil. Suatu hari ia menemukan berkas pasien lumpuh yang sekarang terlihat sehat. Pasien itu mengatakan ia sembuh setelah menuju tempat bernama Kamar Taj. Dr. Strange kemudian pergi ke India untuk mencari Kamar Taj. Menghadapi kesulitan dan diserang preman, seseorang yang asing menolongnya dan membawanya ke tempat yang ternyata adalah Kamar Taj. Di sana ia bertemu penyihir agung, seorang wanita botak. Apakah Dr. Strange akan berhasil menyembuhkan tangannya di sini? Wanita itu memisahkan jiwa pria ini dari tubuhnya. Aneh, meskipun tubuhnya terpisah, ia menyadari bahwa ia berbentuk seperti roh. Tiba-tiba rohnya kembali masuk ke dalam tubuh, membuat Dr. Strange kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia tak percaya dan mengira teh yang diminumnya mengandung obat-obatan terlarang. Kemudian sang penyihir agung mengirimnya ke dunia astral, membuatnya terbang ke langit hingga menembus luar angkasa. Pria itu bahkan memasuki dimensi lain, jauh dari tata surya. Namun sang penyihir agung membawanya kembali, memeriksa keadaannya lalu melemparkannya lagi ke dunia astral yang sangat asing baginya. Dunia astral memiliki keunikan yang sulit dipahami orang awam. Pria itu melihat tangannya sendiri beranak pinak hingga tangan-tangan itu menahannya. Sampai akhirnya Dr. Strange ditarik kembali memasuki dunia nyata. Begitulah akhirnya dokter sombong itu mulai percaya dan meminta untuk diajarkan. Namun sang penyihir agung menolaknya dan mengusirnya keluar dari Kamar Taj. Murid-muridnya yang lain memohon agar Dr. Strange diberikan kesempatan. Tiba-tiba pintu terbuka dan Dr. Strange diterima kembali. Ia diberi selembar kertas bertuliskan kalimat aneh yang ia kira adalah mantra untuknya. Namun ternyata itu adalah password wifi karena mereka bukan orang primitif. Pria sombong ini sedang mengikuti pelatihan untuk membuat portal menggunakan tangannya. Namun ia belum bisa mendapatkan hasil apapun. Untuk membuat portal, mereka harus menggunakan cincin seling sebagai alat pembantu. Yang lain sudah berhasil membuat portal dengan mudah menggunakan alat tersebut. Namun Dr. Strange masih kesulitan dan hanya menghasilkan percikan api. Sang penyihir agung datang menemuinya karena tahu ia tidak mengalami perkembangan. Dr. Strange mengeluhkan bahwa jari-jarinya yang bergetar membuatnya sulit. Murid sang penyihir agung menunjukkan bahwa bahkan dengan tangan puntung, seorang masih bisa membuat lingkaran itu dengan mudah. Kemudian penyihir wanita itu membuka portal dan membawa Dr. Strange ke Gunung Everest, lalu meninggalkannya sendirian agar ia bisa belajar membuat portal tersebut. Sang penyihir wanita menunggu bersama muridnya, sementara Dr. Strange berusaha keras membuat portal menggunakan tangannya. Setelah berjuang, tiba-tiba portal muncul dan Dr. Strange akhirnya berhasil membuat portal itu. Sejak saat itu, ia mulai memperbaiki penampilannya, tampak lebih segar. Kini setelah bisa membuka portal, Dr. Strange menggunakannya untuk